Oke, kembali dengan Yusef Sablon teman-teman. Saat ini saya akan menyablon payung. Nah, ini screennya sudah kita film teman-teman ya. Nah, untuk kali ini teman-teman, permintaan sablon payung ini oleh pemesan minta untuk disablon di bagian dalam. Jadi nanti payungnya kita balik seperti ini dan kita sablonkan di bagian dalamnya. Nah, karena bagian dalamnya itu sudah ada warnanya, kotak-kotak dan warna-warni, maka untuk warna yang paling tepat itu saya sarankan untuk menggunakan warna putih saja, hingga bisa terbaca karena menumpang di warna-warna yang agak gelap. Nah teman-teman, karena biasanya sablon payung itu di luar atau di bagian luarnya itu akan mudah untuk kita sablon karena tidak menimpa besi atau jari-jari dari payung tersebut. Tapi karena ini minta dibalik, maka kita usahakan screen itu harus lepas dari, artinya lepas tidak menimpa besi-besi yang ada di sablon. Jadi terpaksa gambarnya tidak bisa besar, karena kalau gambarnya besar otomatis kita menggunakan screen yang besar. Kalau screennya besar itu akan menimpa di besinya sehingga akan mengganggu waktu kita menyablon. Maka itu saya gunakan gambar yang seukuran 15 sampai 20 cm teman-teman, jadi masih bisa terbaca dengan jelas. Dan screen yang saya gunakan itu screen 30-20, jadi masih muat untuk gambar 15 sampai 20 cm. Nah, untuk tinta teman-teman, biasanya untuk sablon payung saya selalu gunakan tinta rubber, karena sudah saya praktekkan, juga saya kerjakan beberapa lama dan hasilnya bagus. Dalam arti tidak mengelupas jika rubber itu nempel di payung, karena payung itu kan bahannya ada semi kain atau mengandung kain juga. Nah, untuk rubber itu melekat di kain sangat kuat, jadi untuk payung cukup menggunakan tinta rubber sudah bagus. Memang ada sih tinta khusus untuk payung, itu harganya mahal, tapi untuk mengatasi atau menyiasati supaya harganya bisa masuk dengan harga jual atau ongkos sablonnya, maka kita pakai tinta rubber. Nah teman-teman, untuk mengencerkannya atau supaya tinta rubber itu tidak mengental, itu cukup dengan air biasa. Nanti kalau sudah mengental kita tambahkan air dan kita aduk lagi supaya menjadi agak encer, karena kalau terlalu kental nanti akan mudah mampet di screennya, sehingga harus dicuci, karena rubber kalau tidak segera dicuci itu akan mengeras, menutupi pori-pori dari screen dan gambarnya tidak akan bisa tersablon. Nah teman-teman, cara menyablonnya seperti ini. Jadi payung itu kita buka dulu, dan bukanya tidak kita siapkan buka semua dulu teman-teman, karena memakan tempat. Jadi begitu akan disablon baru kita buka dan kita pegangi ujungnya, ujung luarnya, kemudian dibalik seperti ini, ditaruh di atas meja, kemudian digesut, dipaskan di bagian yang kita inginkan sehingga tidak terlalu ke atas atau ke bawah, sehingga tepat di tempat yang sudah kita ukur. Dan cukup sekali gesut saja teman-teman, karena untuk tinta rubber sudah pekat, jadi sekali gesut saja sudah solid atau warnanya sudah tebal, tidak perlu kita ulang. Dan juga karena kalau kita ulang itu juga risiko tidak tepat, karena
tidak menempel kuat teman-teman, artinya tidak melekat di meja karena kita balik. Kalau di sablon seperti biasanya di luarnya itu mejanya kita beri lem dan itu bisa dilekatkan karena mengarahnya ke bawah. Karena mengarahnya ke atas, jadi lemnya tidak bisa menempel. Nah makanya kita begitu kita letakkan begini teman-teman, nah kita isi dan kita gesut sekali saja. Nah sudah langsung kita ambil dan kita jemur. Dan beruntung karena ini ada panas matahari atau cuacanya panas, maka itu nanti hanya sebentar saja sudah kering, langsung bisa kita lipat kembali atau kita bungkus kembali sehingga mempercepat proses pengerjaan. Nah teman-teman, untuk kita perhatikan kalau kita menyablon dengan rubber, teman-teman harus selalu dilihat gambar desain di screen-nya. Begitu setelah kita gesut, nah itu kita lihat dia terbuka tidak, artinya gambar itu terlihat terang atau tidak. Karena kalau habis kita gesut itu kadang-kadang masih ada tinta yang belum keluar, itu menutup di desain. Nah itu perlu kita isi lagi seperti ini, atau kita isi tinta dulu sebelum kita gesut supaya nanti rata, semua terisi rata. Nah begini teman. Nah setelah kita gesut, kemudian sebelum kita gesutkan di payung lagi, itu kita isi dulu di screen-nya, kita isi dengan tinta, baru kita gesutkan lagi. Nah seperti ini. Nah seperti itu teman-teman cara kita mengerjakan sablon payung yang dibalik. Nah ini saya perlihatkan dari samping sisi kiri teman-teman. Nah ini terlihat jelas proses penyablonan payung yang dibalik atau penyablonan payung di sisi dalam. Nah seperti itu teman-teman. Nah kita letakkan, kita gesut. Nah terlihat gambar sudah menempel dan langsung kita jemur supaya cepat kering, dan di bagian ujung sana itu langsung melipat yang sudah kering sehingga halaman itu tidak penuh. Dan biasanya untuk rubber ini jika sudah terkena sinar matahari sebentar saja sudah kering sehingga cepat untuk dapat kita lipat kembali. Ya, inilah teman-teman hasilnya ketika kita jemur, dan ini sebentar saja sudah kering. Jadi tulisannya tetap terlihat jelas sekalipun itu dibalik atau nyablonnya di bagian sisi dalam. Nah ini tinggal kita kemasi lagi atau kita lipat kembali dan sudah selesai. Ya demikianlah teman-teman cara kita menyablon payung di bagian dalam. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.